Hai, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan selalu semangat ya. Nah, kali ini Mimin bakal bahas sebuah film dari Asia nih. Film berjudul Kung Fu Yoga yang dirilis pada tahun 2017. Jadi salah satu film yang sangat menarik karena sang tokoh utama yaitu Jackie Chan yang merupakan seorang ilmuwan melakukan petualangan untuk menemukan harta karun dari para dewa dengan salah satu ilmuwan dari India. Nah, gimana kisah cerita film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gas ke plot filmnya. Film dimulai, di mana dinasti Tang mengirim seorang utusan bernama Wang Xuan untuk menuju ke keraton Magda yang ada di India. Tujuannya untuk mempererat kerjasama antara Cina dan India pada saat itu. Di tengah perjalanan, Wang Xuan dihadang oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Arunasva. Nah, dia ini adalah pengkhianat yang ingin mengkudeta keraton Magda. Di saat Wang Xuan terpojok, ada seorang yang menyelamatkannya, dan orang itu adalah Jenderal Bima yang diutus oleh keraton Magda. Dan singkat cerita, mereka berhasil lolos dari hadangan pasukan Arunasva. Setelah urusan Wang Xuan selesai di keraton Magda, dia pun akan kembali ke Cina. Ratu dari keraton Magda yang bernama Gitanjali menitipkan oleh-oleh untuk dinasti Tang dan mengutus Bima untuk mengawal Wang Xuan kembali ke Cina. Saat di tengah perjalanan, mereka melewati badai salju. Wang Xuan mengusulkan kepada Bima untuk memilih jalan mana yang harus mereka lewati. Saat mereka berjalan di tengah badai itu, Wang Xuan menoleh ke belakang. Secara mengejutkan, Jenderal Bima dan pasukannya hilang begitu saja dari pandangan Wang Xuan. Ternyata, kisah itu adalah pelajaran sejarah yang diajarkan oleh Profesor Jackie Chan di kampusnya. Jackie Chan juga seorang arkeolog yang sangat terkenal. Dia menciptakan alat yang sangat canggih, di mana alat itu dapat memulihkan warna dari sebuah artefak. Suatu hari saat dia sedang mengajar, tiba-tiba direktur datang. Dia berniat mempertemukan Jackie Chan dengan seorang ilmuwan wanita dari India. Dia diperkenalkan dengan Dr. Asmita. Saat itu, Jackie terpesona pada pandangan pertama dengan Asmita. Jackie juga memiliki dua asisten, bernama Xiao Guang dan Womi. Asmita sangat takjub dengan teknologi pemulihan warna pada artefak yang diciptakan oleh Jackie Chan. Dia kemudian menyampaikan niatnya untuk meminta tolong agar melacak harta karun dari keraton Magda melalui peta kuno peninggalan Jenderal Bima. Jackie Chan pun setuju untuk bekerja sama dengan Asmita. Kemudian, Guang dan Womi mulai meneliti peta itu. Hari pun berganti. Di sela-sela kegiatan, mereka tidak lupa melakukan olahraga. Asmita melakukan yoga bersama Guang dan Womi, sedangkan Jackie Chan masak mempersiapkan sarapan untuk mereka. Setelah selesai berolahraga, mereka lanjut sarapan. Sedangkan Jackie terpesona kepada Asmita. Dia pun melakukan pemanasan. Keesokan harinya, dia mengajak John. John ini adalah putra almarhum sahabatnya. Jackie mengajaknya untuk ikut berpetualang bersama mencari harta karun keraton Magda. John sangat ahli membuat alat yang sangat canggih. Dan menurut Jackie, John akan sangat dapat membantu dalam petualangannya ini. Asmita juga mengajak asisten dosennya yang bernama Kaira untuk ikut dalam perjalanan ini. Singkat cerita, kini mereka sudah berada di padang es, tepatnya perbatasan antara Cina dan India. Jackie memerintahkan John dan Kaira untuk mencari hulu sungai. Dan setelah ketemu, John melepaskan ikan mujair robotnya untuk menelusuri sungai itu. Dan melalui monitor yang terhubung dengan kamera yang ada di ikan robot, mereka dapat memantau keadaan di dasar sungai. Jackie melihat adanya celah di dasar sungai. Dan dia meyakini bahwa celah itu adalah pintu masuk ke dalam sebuah goa, tempat Jenderal Bima berlindung saat badai salju terjadi dahulu. Jackie kemudian menelepon temannya untuk membawa alat bor guna melubangi lapisan es, agar mereka dapat masuk ke dalam goa tersebut. Sementara itu, di sebuah gurun pasir perbatasan antara India dan Cina, ada seorang pria India bernama Randall. Dia mengutus anak buahnya untuk memata-matai aktivitas yang dilakukan oleh Jackie Chan dan Asmita. Jackie berhasil melubangi lapisan es, menggunakan alat bor dengan sangat mudah. Dia dan Asmita kemudian turun, menuju ke dalam gua itu.
Kemudian, keempat timnya yang lain ikut turun di belakang mereka. Mereka sangat senang, karena akhirnya mereka menemukan harta karun dari Keraton Magda. Dari kejauhan, tiba-tiba Randall dan pasukannya datang dan masuk ke dalam gua. Salah satu pasukannya menodongkan pistol kepada gua. Gua ngelawan, sehingga tembakan nyasar ke atas gua, mengakibatkan langit-langit gua sedikit runtuh. Randall kemudian melakukan negosiasi. Dia bilang kepada Jackie dan Asmita bahwa dia menginginkan semua harta karun ini. Namun Jackie dan Asmita menolaknya. Kemudian, Randall memerintahkan pasukannya untuk mengikat Jackie dan timnya. Namun karena ahli bela diri, Jackie, Asmita, dan timnya melakukan perlawanan. Di saat pertempuran terjadi, Randall melihat John memegang sebuah kotak. Rebutan pun terjadi, dan Randall tidak sengaja memukul kotak itu hingga bolong. Di dalam kotak itu, ternyata ada sebongkah berlian. Rebutan pun kembali terjadi, hingga kotak itu terlempar ke sebuah jembatan es. Akhirnya, John berhasil mendapatkan berlian itu, dan dia pun membawanya kabur. Sementara itu di dalam gua, Jackie Chan akhirnya kalah, dan disandra oleh para pasukan Randall. Mereka kemudian ditinggal Randall dan pasukannya untuk mengejar John. Di dalam gua ini, mereka sangat takut mati membeku. Namun tiba-tiba, Keira dan Naomi berhasil melepaskan ikatan pada tangan mereka. Sehingga, kini mereka semua dapat bebas keluar dari gua itu. Dua minggu kemudian, Jackie kembali ke Cina. Dan dia mendapat kabar dari Asmita bahwa berlian yang dicuri oleh John ternyata akan dilelang di Dubai. Asmita meminta kembali kepada Jackie agar dia membantunya untuk mendapatkan berlian itu kembali, karena berlian itu merupakan sebuah kunci dari harta karun Keraton Magda yang sesungguhnya. Tak pikir lama, Jackie, Guang, dan Naomi pun langsung meluncur ke Dubai. Di perjalanan menuju ke tempat pelelangan, Jackie meminta tolong kepada temannya, yaitu Jonathan, untuk memenangkan pelelangan itu. Karena Jonathan Sultan, maka dia menyanggupi permintaan teman baiknya itu. Singkat cerita, mereka sampai di tempat pelelangan. Di sana juga ada Randall dan juga Keira yang ikut pelelangan. Pelelangan pun dimulai. Jonathan dan Jackie akhirnya memenangkan pelelangan. Dan di waktu bersamaan, John memantau pelelangan itu. Dan dia sangat senang melihat berlian itu terjual sangat mahal. Di saat itulah, Guang dan Naomi menggerebek John. Mereka berdua mengingatkan John bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah. Dan jika berlian itu tidak dikembalikan, maka Jackie bisa saja akan dipenjara. Sementara itu di tempat pelelangan, Jackie dan Jonathan dihadang oleh orang suruhan Randall. Mereka berniat merebut berlian itu. Jackie pun berusaha mempertahankan berlian itu. Hingga akhirnya, karena kalah jumlah, maka berlian itu berhasil direbut oleh orang suruhan Randall. Pasukan Randall kabur dengan menggunakan mobil. Sempat melihatnya, Jackie kemudian langsung saja naik mobil milik orang yang sedang akan parkir. Di dalam mobil, Jackie baru sadar kalau di dalam mobil yang dikendarainya terdapat singa peliharaan milik pemilik mobil. Asmita yang ternyata juga ada di Dubai ikut membantu Jackie mengejar orang suruhan Randall. John yang kini sudah insaf ikut mengejar Randall bersama dengan Guang dan Naomi. John langsung beraksi dengan melompat ke mobil Randall dan langsung merebut berlian itu. Dia kemudian melompat ke mobil Jackie. Karena Jackie sempat membuat mobil oleng, menjadikan John hilang keseimbangan, dan berlian berhasil dijamret oleh Asmita. Seminggu kemudian, Jackie dan Naomi memutuskan menemui Asmita di India. Di sanalah, kemudian Jackie bertemu dengan Asmita. Jackie sangat terpesona dengan penampilan Asmita. Asmita bercerita kepada Jackie bahwa Randall merupakan keturunan ke-79 dari Arunasva. Setelah ngobrol panjang, kini terungkap bahwa Asmita bukanlah seorang dokter. Ternyata dia adalah putri, keturunan ke-69 dari Ratu Kitanjali. Dan Keira adalah adiknya, bukan asisten dosennya. Asmita kemudian meminta maaf kepada Jackie atas penjamretan yang dia lakukan di Dubai beberapa waktu yang lalu. Asmita meminta kembali kepada Jackie untuk membantunya mengungkap misteri ini. Menurut legenda, berlian ini adalah kunci untuk menuju ke Keraton Magda. Jackie pun setuju untuk membantu Asmita. Besoknya,
Jackie dan kawan-kawan mengunjungi sebuah pameran di jalanan India. Tiba-tiba, mereka diserang oleh anak buah Randall. Jackie melakukan perlawanan. Lagi-lagi karena kalah jumlah, akhirnya anak buah Randall berhasil menyandera John dan Kyra. Tidak tinggal diam, Jackie dan Asmita meluncur ke rumah Randall. Sementara itu, Guang dan Nomin berada di luar area rumah untuk memantau dari kamera kacamata yang dipakai Jackie. Tapi Randall tidak kalah cerdik. Dia langsung melepaskan kacamata yang dipakai oleh Jackie Chan. Randall memperlihatkan pada Jackie. Di sana, John dan Kyra disandra di sebuah kandang yang dikelilingi oleh Hina yang kelaparan. Randall melakukan negosiasi dengan Jackie. Dia menyuruh Jackie untuk membuka harta karun yang ada di dalam keraton Magda. Randall mengancam, kalau Jackie menolaknya, maka John dan Kyra akan menjadi santapan bagi para Hina. Karena terdesak, Jackie pun menyetujui permintaan Randall. Tanpa sepengetahuan orang yang ada di sana, ternyata Guan berhasil menyusup masuk ke kandang Hina dari belakang. Dia berusaha membebaskan John dan Kyra. Akhirnya, mereka bertiga berhasil melarikan diri dari sana. Sedangkan di tempat lain, Jackie dan Asmita diajak oleh Randall menuju ke kuil Tuban. Kuil ini dipercayai Jackie bahwa di dalamnya tersimpan harta karun dari keraton Magda. Di dalam kuil, Jackie menancapkan tongkat dan berlian itu ke dalam sebuah batu. Pintu rahasia yang menuju ke bawah tanah pun terbuka. Jackie, Asmita, Randall dan para pasukannya masuk ke dalamnya. Dan mereka sangat takjub dengan apa yang mereka lihat. Terdapat bangunan kuil emas yang sangat megah di dalam kuil Tuban ini. Mereka langsung masuk ke dalam kuil itu. Setelah sampai di kuil itu, mereka kembali terperangah karena melihat patung raksasa Dewa Siwa yang terbuat dari emas. Di tempat lain, Guan berjaga di luar, sedangkan John, Kyra, dan Naomin menyusul ke ruang bawah tanah. Randall langsung memerintahkan anak buahnya untuk membuka semua peti emas yang ada di sana. Dan saat itu mereka sangat kaget, karena ternyata tidak ada satupun batangan emas di dalam peti tersebut. Ternyata di dalam peti itu hanya ada kayu-kayu bertuliskan ajaran agama Hindu. Asmita kemudian menjelaskan bahwa harta karun dari keraton Magda adalah ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang akan menuntun manusia untuk menjadi lebih baik. Karena kecewa, Randall yang melihat John beserta dua wanita cantik yang bersamanya langsung menyuruh anak buahnya untuk mengajar mereka. Jackie dan Asmita pun tidak tinggal diam. Mereka juga ikut melawan anak buah Randall. Asmita berhasil disandra oleh Randall, yang kemudian Jackie melakukan negosiasi untuk tidak menyakiti Asmita. Randall tetap ngeyel, sehingga pertarungan antara Jackie dan Randall terjadi sangat dahsyat. Jackie yang cerdik mengagetkan anak buah Randall yang menyandra Asmita. Karena kaget, anak buah Randall itu secara refleks langsung melepaskan Asmita. Jackie pun berhasil membebaskan Asmita dan kembali mengejar Randall dengan bantingan telak yang melumpuhkan Randall. Di saat itu juga, datanglah jamaah kuil yang masuk ke dalam kuil itu. Jackie kemudian menceramai Randall bahwa harta karun kuil emas itu adalah milik semua orang yang ada di dunia ini. Jamaah yang baru melihat kuil itu sangat takjub dan masuk ke dalam kuil itu untuk bersembahyang. Melihat itu, Randall langsung sadar akan perbuatan buruknya, dan dia pun kemudian insaf. Mereka semua akhirnya memberikan penghormatan pada patung raksasa Dewa Siwa. Di akhir film, Jackie Chan dan kawan-kawan menari ala tarian Sopi. Nah, itulah kisah film Kung Fu Yoga. Gimana menurut kalian? Apakah film ini menarik? Pesan moral apa yang dapat kamu ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton bareng sama Mimin. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin pamit. Dadah.